Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah kita ketemu kembali pada semester yang kedua, ya, pada tahun ajaran ini, ya. Dan materi pada semester yang kedua adalah kimia analitik. Kalau di semester pertama kemarin, ya, kita ketemu pada materi kimia dasar, ya. Maka lanjut semester ini adalah kimia analisis, ya. Nah, mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat sehingga proses pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik. Harapannya tentunya memperoleh hasil yang maksimal, ya. Kalau mungkin lebih dari yang diharapkan, gitu ya. Jadi yang diharapkan itu apa? A. Berarti yang lebih dari itu ya A aksen, mudah-mudahan gitu ya. Jadi tidak mentarget atau kemudian mengharapkan nilai B, tapi harapannya adalah minimal A, ya. Oke. Jadi kita lanjut pada materi pertemuan pertama seperti biasanya adalah kontrak kuliah. Nah, pada kontrak kuliah pada kimia analisis ini, ya. Jadi kontrak kuliah adalah ketentuan tentang perkuliahan termasuk penilaian, ya. Nah, jadi kontrak kuliah dari kimia analisis ini, ya, kimia analisis ini deskripsinya adalah, ya, jadi kimia analisis itu kodenya, ya, jadi 2 SKS semester yang kedua, pada tahun pertama semester yang kedua, oke. Jadi nanti isinya kimia analisis kualitatif dan kuantitatif di setengah semester pertama ini, ya, sebelum sampai dengan UTS. Nah, setelah UTS kimia analisis kuanti. Nah, apa itu kuali dan kuanti kita lihat pada pembahasan berikutnya. Ya, ini saya, ini kalau diperlukan kontak enggak apa-apa, gitu ya. Jadi silakan aja, ya, untuk menghubungi nomor ini. Nah, jadi saya diberi amanah untuk mengampu atau mengajar pada 3 kelas seperti yang kemarin. ABC, AB-nya Rebo, ini jam pertamanya kelas A, ya. Kemudian keduanya yaitu 10.20 sampai 12.10 kelas B. Nah, jadi ini hari pertama. Kemudian hari berikutnya hari Kamis, ya. Jadi setelah istirahat siang ini rupanya, gitu. Ya. Nah, jadi sekali lagi mudah-mudahan proses pembelajaran ini bisa berjalan dengan lancar, baik, semuanya sehat, gitu. Oke. Ya. Oke, lanjut. Nah, jadi buku apa saja yang dipakai untuk bisa dipelajari oleh mahasiswa dalam rangka memperoleh informasi atau ilmu yang baik, ya, dari kimia analisis ini, ya. Jadi ada ini, jadi buku ajar Vogel. Vogel itu sebetulnya tidak cuma kuanti tapi ada kualinya, ya. Ya, itu. Jadi ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, jadi dan tidak terlalu sulit, gitu. Nah, kemudian karena berkaitan dengan farmasi, ya, jadi Farmakope Indonesia itu walaupun masih sudah lama tapi masih layak untuk dipakai, ya. Nah, konsep-konsep dasar kimia analitik, nah, yang ketiga ini konsep dasar kimia juga sudah diterjemahkan, ya. Kemudian Underwood, ya, analisis kimia kuanti, ya, jadi diterjemahkan oleh Sundoro. Jadi semuanya sudah dalam bahasa Indonesia sehingga mudah-mudahan tidak sulit untuk memahami, ya, dalam rangka memperluas dari materi yang ada di kuliah, gitu ya. Oke, ya, oke, ya. Mudah-mudahan semua buku ini ada di perpustakaan jadi IK untuk bisa dibuka, dilihat dalam waktu yang waktu-waktu yang kosong, lenggang, gitu, ya. Ya. Nah, jadwal perkuliahan, ya, jadi
dibagi dua, yaitu setengah semester pertama, gitu ya. Nanti ada semester kedua. Yang di semester pertama sampai dengan UTS, ya, setengah semester kedua setelah UTS. Ya, jadi tatap muka kita ada masing-masing setengah semester itu 6 kali ketemu, ya. Nah, betul. Ya, kita lihat ini. Jadi minggu ini ya hari Rabu Kamis tanggal 9 10 Maret ya pertemuan pertama kontrak perkuliahan. Ya, sekarang ini sebenarnya. Jadi ini bagian dari satuan acara perkuliahan yang sudah saya susun, ya. Nah, kemudian jadi ini ya saya dilanjutkan dengan pendahuluan kimia analisis, ya. Jadi mencukupi waktu, ya, waktu untuk tatap muka dua kali 50 menit karena ini 2 SKS. Nah, karena pendahuluan itu cukup panjang, banyak gitu ya, sehingga ini pendahuluan lanjutan, ya. Kemudian saya lanjutkan dengan pembagian golongan kation, golongan kation, ya. Nah, jadi nanti ketemu ada kation, ada anion gitu ini, ya. Nah, jadi tetap penggolongan itu kita tahu, ya, lainnya di pertemuan minggu ketiga analisis kation golongan 1, golongan 2. Nah, bagaimana penggolongan itu nanti kita lihat dalam pembacaan berikutnya sampai golongan berapa gitu, lihat ya. Nah, kemudian analisis anion, ya, analisis anion. Saya menyelipkan atau jadi tidak langsung mengakhiri semua golongan kation ini, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kenapa? Karena pada pembelajaran ini kamu diminta untuk menemukan, ya, menemukan senyawa umumnya bentuk garam. Jadi bukan asam, bukan basa, garam. Garam itu terdiri dari kation dan anion. Ya, nah, jadi karena kuliah ini sifatnya mendampingi praktikum, ya. Sehingga tidak harus golongan kation diselesaikan semuanya, tapi saya sisipi anion supaya bisa menyesuaikan diri dengan praktikumnya. Nah, kemudian pertemuan yang kelima lanjut di golongan kation ini, ya, kation golongan 3, ya. Ya. Nah, kemudian kation golongan 4 dan 5. Nah, jadi kation itu dibagi atas 5 golongan. Nah, jadi berdasarkan apa? Nanti kita lihat, ya, kita lihat. Nah, setelah anion sudah tadi di pertemuan ketiga. Nah, ini golongan 4 dan 5 untuk kation, ya, logam-logam. Nah, kemudian mudah-mudahan ini minggu berikutnya ada UTS, ya. Nah, kemudian libur minggu berikutnya libur hari raya, jadi libur. Nah, jadi Idul Fitri 1443 Hijriah, gitu ya, betul. Nah, jadi sesi pertama, nah itu semuanya kualitatif, ya, kualitatif, ya. Nah, kemudian setelah libur hari raya harus belajar lanjutan, oke, ya. Ya. Nah, jadi lanjutannya ya pertemuan setelah UTS, ya, kemudian libur hari raya, pertemuan ketujuh, oke. Nah, jadi materinya volumetri. Nah, jadi ini kuantitatif, volumetri dan gravimetri. Apa itu volumetri, apa itu gravimetri, kita lihat nanti dalam proses pembelajaran ini. Nah, volumetri macam-macam, ya. Salah satunya adalah tetrasi asam basa, asidi alkalimetri. Mudah-mudahan ini pernah diperoleh, ya, kamu memperolehnya waktu di SMA. Mudah-mudahan. Nah, cuman pada kondisi pandemi sekarang ini mungkin, ya, jadi agak sulit, ya, mudah-mudahan, ya. Nah, berikutnya jadi asam basa argentometri. Jadi nanti kita jelaskan itu apa itu asam basa, asida. Jadi ada metrinya, metri itu pengukuran, gitu ya. Nah, kemudian ini dengan logam argen, jadi senyawa argen, senyawa, kemudian ini minggu berikutnya tetrasi permanganometri. Permanganometri, jadi tetrasinya diakhiri dengan
pertemuan yang ke-11 ini literasi yudometri. Ya, kalau ada pembelajaran yudo atau yudimetri tidak apa-apa, artinya nanti kita bahas. Nah, yang terakhir di dalam setengah semester kedua itu pertemuan 12 adalah grafimetri. Nah, setelah itu masuk ke masa ujian akhir, ya. Apakah setelah ini ada waktu tambahan, ya, atau tidak, itu tergantung pada kondisi, ya, yang ini gitu. Nah, ya. Jadi jadwal ini saya susun ya sementara, jadi mudah-mudahan nanti kalau ada perubahan dari prodi, ya, tidak, nanti akan saya sampaikan, saya sesuaikan gitu. Tapi paling tidak gambarannya, materinya seperti ini. Yang jelas pasti sebelum UTS itu adalah kualitatif, setelah UTS kuantitatif gitu. Nah, berarti dua hal yang terpisah sebetulnya, tetapi keduanya masuk dalam kelompok analisis kimia gitu. Nah, jadi siapin. Nah, dengan tahu materinya ini dan jadwalnya, harapannya sebetulnya saudara diharapkan sudah bisa mengatur waktu, ya, mengatur waktu gitu ya, untuk belajar gitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan lebih siap dari semester yang kemarin, ya. Nah, jadi karena kondisi kita masih prihatin, ya, jadi proses kuliah secara online karena masih pandemi, mudah-mudahan pandemi ini yang rencananya berubah menjadi endemi itu bisa lebih leluasa, gitu, untuk tatap muka, ya. Nah, tapi sementara ini loh, mudah-mudahan ada perubahan, ya, untuk bisa tatap muka secepatnya. Nah, sama seperti pada semester yang lalu, ya, ya. Jadi semester gasal yang lalu, materi bentuk PPT, jadi PowerPoint itu ya saya kirim ke email PJMK untuk diteruskan ke mahasiswa guna dapat dipelajari ilmu. Tujuannya saya kirim lebih dulu. Nah, karena itu saya minta tolong, ya, bantuannya PJMK masing-masing kelas untuk meneruskan, ya. Mudah-mudahan memang merepoti, tetapi jadi dibalas oleh Yang Maha Kuasa, gitu ya. Nah, jadi nah, mudah-mudahan pertemuan pertama minggu ini rasanya PPT sudah saya kirim. Mudah-mudahan sudah nyampe dan sudah bisa dilihat oleh mahasiswa. Nah, materi bentuk yang kedua video. Nah, kalau PPT ini itu tanpa narasi. Nah, jadi tanpa narasi, ya, artinya suara gitu, intonasi dan sebagainya, gaya kalau mungkin, ya. Nah, bentuk video supaya saudara tahu siapa Pak Yusuf, bagaimana pola tingkahnya waktu memberikan kuliah gitu. Nah, jadi disusulkan, maksudnya saya susulkan melalui program Telegram. Jadi lebih dulu mungkin kalau tanda petik normal, ya. Jadi yang hari Rebu, ya. Nah, itu paling tidak paling lambat itu hari Selasa. Kalau bisa hari Seninnya itu ini sudah saya kirim ini. Ya. Nah, karena email berarti 3 kelas itu bisa 1 kali pengiriman. Ya. Nah, tinggal bentuk videonya, ya. Nah, mudah-mudahan kalau yang hari Rebu, Selasa sudah saya sampaikan gitu ya. Ya. Oke. Disusun melalui program Telegram. Jadi masing-masing kelas ada grup program Telegramnya. Nah, di saat jam kuliah, ya. Nah, jadi ini dipelajari kapan saja, di mana saja. Video juga dipelajari kapan saja, tapi resminya ini berarti kan ada SOP-nya untuk tanda petik tatap muka virtual, ya. Nah, karena ada absensi oleh PJMK, saya minta tolong PJMK untuk melakukan absensi. Pada saat jam kuliah mahasiswa belajar, nah itu jadi buka kembali, ya, apakah video atau PPT-nya. Nah, diskusi terserah dengan siapa gitu ya. Nah, kemudian ya dari yang dipelajari itu, kalau memungkinkan, mudah-mudahan kalau saya berkenan ada pertanyaan.
Nah, karena tidak tatap muka, pertanyaan tertulis melalui Telegram. Jadi ditulis. Jadi mahasiswa boleh mengajukan lebih dari satu pertanyaan. Ya, lebih dari satu boleh. Ya, dari pembelajaran kemarin itu mahasiswa boleh membantu dosen saya untuk memberikan jawaban dari pertanyaan temannya. Boleh, tidak apa-apa. Ya, jadi jangan pikirkan salah benarnya gitu. Kalau ada yang kurang sempurna, mudah-mudahan saya bisa lebih menyempurnakan. Nah, saya sebagai dosen akan menjawab pertanyaan yang diajukan itu setelah jam usia. Jadi tidak pada waktu jamnya supaya tidak tidak ribut interaksinya gitu loh. Nah, saya tampung dulu, kemudian jadi di Telegram. Nah, baru akan saya jawab gitu ya. Saya jawab setelahnya. Ya mungkin setelahnya ini tidak segera setelah ini selesai gitu ya. Jadi karena salah satunya kamu kan masih belajar mungkin ada mata kuliah yang lain gitu ya. Jadi tapi pasti jawaban itu saya tuliskan di Telegram, bisa baca. Ya, jadi bisa baca itu kapan saja, mudah-mudahan tidak hapus. Ya. Jadi ini bentuk interaksinya gitu ya. Jadi karena tidak bisa tatap muka langsung gitu ya. Ya. Masih belum bisa. Oke. Nah, penilaian ya. Jadi berdasarkan pengalaman ya dan jadi nilai akhir ada 3 komponen. Yang pertama UTS, yang kedua UAS, yang ketiga nilai tugas. Nah, ini jelas UTS jelas waktunya, materinya, kapan, UAS jelas gitu ya. Jadi ini nanti dijumlahkan dibagi 2. Nah, tapi belum ini bonus ini sebetulnya. Nah, jadi artinya mudah-mudahan bukan karena niat apa-apa, kebaikan hati gitu ya, tapi respon terhadap partisipasi mahasiswa terhadap proses pembelajaran ini. Ya, nilai tugas. Ini apa itu nilai tugas? Nilai tugas maksimum 20. Ini tidak 40 40 20, ini 100 100. Jadi 100. Nah, jadi kalau jadi 100 tambah 100 200 bagi 2 100. Tambah minimal 10 berarti 110. Nah, 110. Apa itu A aksen? Jadi aksen ya. Jadi kayak mikron, omikron, jadi mikron dan sebagainya ya. Nah, jadi nilai tugas ya maksimum 10 poin ini, Ini juga poin ya. Jadi bukan persen, poin. Ya, nah itu tugas itu adalah yang pertama mengajukan pertanyaan. Nah, jadi yang mengajukan pertanyaan itu pasti ada poinnya. Pengerjaan tugas-tugas yang diberikan. Nah, jadi mudah-mudahan saya setiap kali selesai setiap bab, itu ada soalnya gitu ya. Nah, dari soalnya itu mungkin 10 berarti yang dikerjakan tertulis di Telegram itu mungkin 3 4 dan sebagainya gitu ya. Jadi mungkin tidak ke semua yang soal latihan ada. Nah, semua kegiatan ya oleh siapapun mahasiswa yang membantu kelancaran proses perkuliahan. Ya, jadi kalau boleh tanda petik bocoran itu ya misalnya yang membantu itu pasti PJMK membantu. Ya, pasti PJMK itu. Ya, mudah-mudahan. Ya, jadi ini adalah jadi masa pandemi gitu ya. Nah, lanjutnya. Nah, perhatikan ini. Mahasiswa yang jadi tidak mengikuti UTS dan atau UAS berarti salah satu atau keduanya. Ya. Nilai akhirnya E. Ya, jadi kalau kembali ke sini ya, misalnya tidak ikut UTS, ini 100. Apa 0 dibagi 100 ya, 0 ditambah 100 sama 100 dibagi 2 jadi 50, kemudian nilai tugas maksimum 70 20. Nah, artinya nilai tugas maksimum 20 ya rasanya tidak mungkin toh, hasilnya 70. Ya 70 kan hampir AB gitu. Tidak mungkin. Nah, jadi itu bentuk tanda petik keadilan.
Nah, jadi tanda petik keadilan. Mahasiswa yang tidak mengikuti UTS dan atau berarti salah satu atau keduanya. Nah, berarti kalau secara tanda petik bahasa pergaulannya, nek wis gak melu UTS, sebaiknya wis gak melu UAS. Ya, kalau gak ikut UTS, ikut UAS, nah, nilai terakhirnya E. Berapa E-nya? Ya pokoknya paling tidak di bawah mungkin 30 apa itu ya. Jadi tergantung kondisi nanti. Nah, kemudian dari pengalaman kemarin, ada tidaknya RIP-MIDI tergantung dari ketentuan atau kebijakan prodi. Jadi bukan dari dosen. Saya mengikuti ketentuan yang ada di prodi. Ya, kalau ada, monggo syukur. Kalau enggak, ya harap diterima. Ya, jadi jangan berharap ini, ya, ya. Ya, sebaiknya tidak. Ya, sebab itu canangkan nilai minimal apa? A. Nilai minimal apa? A. Ya, jadi kalau minimal berarti A, bukan minimal. Mengatakan B. Minimal A. Oke ya. Oke, ini sudah ketentuan yang baku, gitu ya. Dia 75 ke atas A dan seterusnya. Oke. Jadi ini dia. Nah, jadi kalau nilai akhir piro ya ngapain dah ya jadi lah berapa ya mungkin 35, 30 dan seterusnya. Ini mungkin. Jadi kalau rotok sayang berarti ya jadi 39,0. Ya. Nah, semoga dimudahkan ya, dalam menerima materi belajar ya yang sekarang mulai berlangsung dan diberi dorongan oleh siapa? Ya, jadi oleh orang tua, oleh calon mertua, oleh orang yang disayang untuk mau belajar dengan tekun. Nah, jadi ini perlu ketekunan ya. Jadi karena jadi ini jadi pertama itu jadi kuali itu tidak ada hitungannya. Nanti kuanti ada hitungannya seperti pada KD setengah semester kedua. Nah, dengan tuntun untuk jadi targetnya ini memperoleh hasil belajar yang sesuai harapan. Berarti harapannya apa? Jadi karena itu loh, amin. Nah, berarti kan itu tidak ada AB-nya, tidak ada B-nya gitu ya. Nah, jadi amin berarti A semua. A semua. Nah, jadi harapannya minimal A. Oke, jadi kalau sempurna berarti AA. Oke. Nah, ini jadi bagian ini nanti dengan tayangan berikutnya itu tidak ada di jadi materi yang sudah terkirim ya, karena materi yang sudah terkirim itu belum ya kalau belum sempat saya update gitu ya. Ya, jadi ada yang perlu saya sampaikan gitu ya. Nah, karena tidak bisa mengedit yang lama gitu ya. Tuh, ya betul bentuk videonya. Kalau bentuk PPT-nya bisa ya. Nah, jadi nanti bagian yang terselipkan di pendahuluan itu ya. Nah, jadi pada materi PPT analisa pendahuluan. Nah, jadi tentunya karena ini analisis berarti ada sampel. Sampel itu adalah bahan yang akan diteliti. Sampel itu mengandung bahan ya, mengandung senyawa kimia analit yang akan jadi sasaran. Misalnya bakso, sasarannya apa biasanya? Borak. Ya, itu ya. Itu contohnya. Tuh. Jadi air laut sasarannya apa biasanya? Kadar NaCl itu ada gitu ya. Air sumur yang keruh ke kuningan, itu ya. Oke. Nah, bentuknya sampel itu bisa padat, cair, campuran padat dan cair, dan gas. Tapi yang gas ini tidak kita bicarakan pada semester ini atau pada semester lanjut karena memerlukan instrumen alat yang canggih. Ya. Jadi misalnya spektrofotometer, gas, spektrometernya jadi GC, gas kromatografi dan sebagainya. Nah, kita bicara ini.
padat, umum pasti. Contohnya batuan, ya jadi batu, kemudian jadi tablet dalam bentuk farmasi, ya, jadi isinya ferrosulfat dalam satu tablet, ya, oke, adakah itu misalnya, gitu ya, hmm, hmm, ya. Jadi kalau kalau kemarin, jadi ditemukan oleh BPOM, jadi kopi, jadi bentuk serbuk ya, jadi padatan tapi bentuk serbuk, ya, bukan kopi ternyata ketemu ada di dalamnya ada paracetamol sama sildenafil, ya, jadi itu bahan kimia obat yang tidak boleh digunakan untuk, oke, ya, jadi kita nanti umumnya batuan, ya, jadi kalau aspek lebih aplikatif pada tablet, sediaan farmasi bentuk pada tablet. Bentuk cair, air sumur yang keruh, gitu ya. Air laut biasanya, jadi cemaran terhadap kadar NaCl di dalamnya. Obat bentuk cair, obat batuk dan sebagainya, gitu ya. Jadi ya. Nah, kemudian campuran padat dan cair. Nah, contohnya isi lambung. Jadi ini contoh aplikatif aja ya. Nah, pada kasus keracunan makanan biasanya misalnya kasus anak-anak SD atau siapapun ya, atau diracuni bahkan biasanya. Jadi ada tindak kriminal, jadi makan apa? Apa saja yang masuk ke dalamnya. Itu ya. Nah, jadi pasti sampelnya berupa campuran, prosesnya nanti pasti ada tahapannya. Nah, yang gas, gitu ya. Nah, jadi misalnya ada kasus ya, jadi penggali sumur ternyata meninggal dalam kalian. Gasnya apa? Ya, jadi, jadi, ya, nih, ya. Kemudian kemarin ledakan itu apa? Jadi LPG, ya. Jadi itu semester berikutnya. Nah, tahapan proses analisis ini yang dilakukan. Ini SOP-nya, ya, SOP-nya. Jadi ada sampel tunggal itu artinya berisi satu senyawa kimia dan sampel berisi campuran, ya. Nah, bagaimana taunya ini tunggal dan campuran? Nah, jadi ini yang tunggal itu biasanya proses pembelajaran di laboratorium, ya. Jadi proses analisis di laboratorium. Walaupun laboratorium ada dikasih tahapan saat tunggal, kemudian saat campur. Campur itu cuma 2 misalnya, ya. Tuh. Nah, kemudian kalau campur pasti lebih dari 1. Misalnya tahu campur, soda gembira, STMJP, jadi itu pasti. Nah, kita bicara sampel yang tunggal. Ini proses pembelajaran di laboratorium ya. Nah, di laboratorium ya, jadi waktu kita praktikum awal ya biasanya 1. Kalau ingin diperkuat ya 2, gitu. Ada 2 sudah suruh campur itu. Nah, untuk satu tunggal, ini diinformasikan, jadi ini di lab ya. Ini satu tunggal atau tahapan analisis satu tunggal gitu ya. Jadi minggu kesekian masih satu tunggal gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Tuh. Nah, jadi satu tunggal bisa bentuk padat. Kalau bentuknya padat cair, enggak gas, enggak ada, padat cair. Ya. Nah, pertama analisis pendahuluan. Ya, apanya itu dan apa itu? Warnanya dilihat. Jadi, air laut warnanya kecoklatan. Sorry. Air sumur warnanya kecoklatan. Fe. Gitu. Batu untuk kekuningan. No emas sih. Gitu. Ada itu ya. Jadi dari warna sampel itu. Jadi nanti kita lihat ada zat yang aslinya sudah berwarna. Nah, jadi itu sudah artinya tanda petik pemberian yang maha kuasa supaya kita bisa belajar dengan baik. Bau, ada zat yang berbau. Ya, misalnya, jadi bau urin. Nah, jadi apa itu? Ya,
bau belerang gitu. Nah, jadi terutama ini yang tentunya bentuk gas ya. Yang kedua, setelah pendahuluan dilihat warnanya, kalau kalau tidak beruntung putih, batu kapur putih, ya tawas putih, ya garam dapur putih. Nah, reaksi penetapan setelah itu berarti reaksi penetapan ya. Nah, jadi karena masih tunggal, karena tunggal tidak perlu ada pemisahan. Nah ini dia. Jadi ada penetapan cuma dua, pendahuluan kemudian penetapan. Nah, penetapan berupa hasil reaksi ya. Jadi warna hasil reaksi atau bentuk endapannya atau kristal nanti atau kristal ya. Jadi nanti kita lihat pembelajaran lebih rinci di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, kalau sampel campur, nah biasanya bahan alam, bahan alam pasti. Misalnya air laut, nah pasti tidak cuma NaCl, gitu ya, gitu ya. Batu, nah pasti tidak cuma kapur CaCO3, gitu aja. Nah, tapi pasti ada. Nah, nah, jadi batu atau lumpurnya lapindo, nah itu yang punya nilai sangat bagus. Jadi ditemukan katanya ya ditemukan unsur-unsur tanah jarang lantanida actinida yang nilai apa aja nilai ekonominya sangat tinggi ya, berarti kaya sebetulnya ya. Indonesia itu kaya. Nah jadi kalau campuran berarti perlu yang pertama analisis pendahuluan seperti pada tunggal ya, dilihat warnanya. Nah, jadi bukan jangan kemudian jadi warna bau tidak boleh tidak dianjurkan dirasakan, walaupun misalnya kena itu garam dapur jadi rasanya asin, NaCl gitu ya. Ya, nah, rasanya kecut, asam sitrat misalnya gitu ya. Jadi anak penularan dari warnanya seperti itu ya, warna bau dan gitu ya, kalau jadi bukan bentuk zatnya, bentuk kristal maksudnya, bentuk kristal tidak ada. Misalnya gula itu kan jadi padatan kristal gitu ya. Nah, kemudian ada pemisahan karena campuran berarti perlu dipisahkan ya, karena kita harus ini penetapan setelah jadi tunggal ini ya, setelah jadi tunggal. Ya pemisahan gunanya untuk jadi tunggal. Ya. Nah, setelah tunggal ya dilakukan reaksi penetapan gitu. Nah, jadi tahapannya ini. Jadi ini yang belum atau tidak ada di tayangan video yang telah terkirim ya. Nah, tapi ini rasanya saya nggak perlu untuk itu ya. Jadi ini SP. Jadi nggak usah dihafal, dibaca aja nanti. Kalau sudah praktikum sudah tanda petik sudah jadi jalan yang merem aja. Nah, jadi merem aja sudah bisa dilalui ya. Nah, Oke, itu aja. Nah, jadi mudah-mudahan kita bisa lanjut pada materi-materi intinya. Jadi materi ini kan bagian dari materi pendahuluan di pertemuan pertama. Jadi setelah kontrak kuliah kita lanjut ke materi pertama, pendahuluan analisis kimia. Ya, jadi mudah-mudahan sekali lagi kita dalam kondisi yang sehat untuk bisa melakukan proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya dan hasilnya harapan yang baik. Oke. Ya, jadi kita lanjut ke materi intinya, yaitu materinya itu jadi kimia analisis yang diawali dengan pendahuluan tentunya ya. Jadi pengantar pendahuluan, jadi apakah itu, bagaimana prosesnya dan sebagainya, tapi tahapannya ini. Oke. Ya, oke. Udah. Ini. Ya, kita lanjut ya. Jadi nanti ke materi berikutnya. Oke.